Halo Sobat Bil Mobil, jumpa lagi bersama Frank Bil Mobil di sini. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview sebuah mobil masih yang konsepnya elektrik dan ini adalah MG ZS EV. Oke, pada bagian depannya kita bisa lihat hampir tidak ada bedanya dengan MG ZS yang versi bensin. Hanya saja untuk bagian grill dia sekarang sudah tertutup. Jadi tidak ada motif-motif yang seperti mobil ZS bensin pada umumnya. Nah, hanya tersisa di sini ada air fan untuk dua radiator. Sama dengan MG4 EV dia punya dua radiator, satu untuk mendinginkan baterai dan satunya lagi untuk mendinginkan motor listriknya. Oke, kita bisa lihat untuk di bagian lampunya ini, dia masih sama juga dengan MG ZS yang bensin. Di sini sudah ada reflektor untuk LED dan ini ada DRL dan dia ada reflektornya. Jadi terlihat cantik sekali apabila lampu ini menyala di malam hari. Selain itu kita bisa lihat juga di bawah sini ada motif chrome sehingga terlihat seperti mobilnya ini elegan. Nah, di tengah sini ada radar cruise controlnya juga. Jadi mobil ini sudah ada level 2 juga, ADAS 2.0. Dia bisa membaca marka jalan juga, lalu saat macet-macet pun dia sudah tersematkan traffic jam assist. Yang saya paling suka adalah desainnya yang simple dan tidak terlalu lebay ya. Jadi dia sederhana saja, minimalis. Jadi tidak terlalu banyak aksen-aksen yang membuat kita melihat mobil ini sebagai mobil yang ribet sekali. Tapi ini simple dan saya suka sekali untuk motif di bagian depannya. Nah, di samping logonya MG ini ada charging port. Dia sudah CCS2, jadi sudah support untuk fast charging dan ultra fast charging. Nah, untuk bagian samping sendiri tidak ada bedanya bahkan dengan MG VS. Dia masih sama bentuknya, hanya saja untuk MG ZS EV ini dia nggak two-tone. Dia sama seperti yang ZS bensin. Semuanya sewarna body dan untuk di sisi spion sendiri dia sama, sudah ada kamera 360 di setiap sisi spion, lalu ada sen yang menyala jika kita menyalakan lampu sen atau hazard. Hanya saja sayangnya ini mobil elektrik tapi kenapa masih halogen? Oke, untuk sektor ban dia sudah dilengkapi dengan Maxxis Bravo HP dengan profil ban di 215/55 ring 17. Dia sudah dilengkapi juga dengan dop yang dimana dop ini berfungsi sebagai aero kit. Jadi dia bisa mengalirkan udara masuk untuk mendinginkan rem dan suhu bannya. Di samping untuk mendinginkan suhu ban dan rem, dia juga berfungsi sebagai anti maling. Jadi menutupi baut-baut pin yang ada di sekeliling velg. Seperti kasus yang sudah kita temukan di Cempaka Putih, bannya dicolong orang, ini bisa menjadi salah satu hal yang mencegah terjadinya pencurian roda. Nah, untuk di bagian jendela sini, dekat jendela, ada motif chrome. Jadi mobil ini tidak terlihat terlalu polos, ada kesan elegannya. Lalu di atas sini sudah ada roof rail. Roof railnya ini sama dengan ZS yang lain, bahkan dengan MG VS atau dengan MG HS sekalipun, ini roof railnya beneran. Bukan cuma sekedar pajangan, jadi Anda bisa apply load atau bahkan mau taruh roof box di atas mobil Anda. Nah, untuk bagian belakang sendiri masih sama juga untuk MG ZS bensin dan MG VS. Hampir nggak ada perubahannya, hanya saja di sini ada emblem EV dan logo iSmart karena mobil ini sudah disematkan juga untuk fitur iSmart-nya. Lalu ada rear wiper juga, sudah ada high mount stop lamp dan ada antena shark fin. Lalu untuk bagasi sama pembukaannya, dia masih dari logonya. Dan gak usah takut, logonya ini kuat, dia nggak akan patah. Berapa kali pun Anda mengoperasikan pintu bagasi ini. Nah, untuk di sektor bagasinya, ini kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Dan ini sudah cukup besar. Lalu kalau kita mau bawa barang yang kira-kira nggak terlalu banyak, kita bisa naikkan aja ke atas.
Jadi dia hampir rata lantai walaupun masih ada bedanya. Morris, mobil Inggris sing romantis. Nah ini dia, kita sekarang udah balik lagi di dalam si ZS EV. Ini adalah mobil test drive yang dipinjamkan oleh MG Sun Motor. Lokasi dealernya ada di Kebun Jeruk, Jalan Panjang nomor 1. Kebetulan saya adalah sales in charge untuk MG di Kebun Jeruk ini. Mobil ini untuk interior semuanya hampir sama persis dengan si ZS yang bensin. Berbeda dengan si VS EV yang sudah pakai 2x12 inci untuk MID dan head unit, mobil ini masih persis dengan si MG ZS yang bensin. Cuma ada perbedaan di center console ini, dia nggak ada lagi tuas gear, dia modelnya sudah putar-putar. Lalu untuk armrestnya ini lebih nyaman daripada yang versi bensinnya. Lalu cup holdernya juga dia sekarang ada di sini. Bisa ditutup juga dan bisa kita buka sesuai dengan keperluan kita. Lalu ini masih sama, romantis. Jadi kita masih tetap bisa melihat bulan dan bintang seperti biasa. Ya, dan bahkan kita juga bisa mandi hujan kalau memang kita adalah orang yang ekstrim. Oke. Ini dia sudah support voice command dan iSmart. Beda dengan yang versi bensin. Tapi untuk VS dia sudah ada juga fitur iSmart-nya dan voice command. Kita coba untuk buka si sunroof-nya pakai voice command ya. Hello MG. Open the sunroof. Nah, posisi mic-nya ada di sebelah tengah atas ini. Jadi kalau kita mau memberikan voice command bisa langsung menghadapkan suara ke mic yang ada di atas kanan ini. Selain dari voice command dia ada 2 tuas, masih sama dengan MG pada umumnya, semuanya sama. Lalu untuk airbag ada 6 titik. Lalu dia sudah ADAS juga dan ini sudah level 2. Jadi kita bisa bersantai di tol kalau markanya terlihat jelas, biarkan mobilnya yang menyetir sendiri. Tapi tetap harus dalam pengawasan karena pada dasarnya mobil ini bukan fully autonomous. Jadi masih semi autonomous. Harus tetap dalam pengawasan. Lalu untuk pengaturan-pengaturan lainnya semuanya sama. Hanya saja yang berbeda untuk AC. Ya, AC-nya dia sudah climate control. Single zone. Dan sudah ada air purifier PM 2.5. Airbag masih sama ya, ada 6 tadi. Lalu untuk jok di sini sudah elektrik tapi hanya untuk sisi driver saja. Sisi yang penumpang masih manual. Lalu untuk bahan-bahan material sama, kulit sintetik. Cuma ada motif-motif karbon di sini dan di bagian tengah ini. Lalu di bagian atas ini masih sama juga, dia soft touch. Yang saya bingung adalah kenapa MG4 EV di tengahnya sudah autochromatic tapi di sini belum. Hanya saja yang membedakan memang di sini ada nilai plusnya ya, ada panoramic sunroof dan auto wiper. Sementara di MG4 EV tidak ada. Oke, kita coba kabin belakangnya yuk. Nah, untuk di belakang sini sama seperti di ZS, cuman gundukannya ini enak sekali, dia kecil, tapi di VS jadi membesar. Mungkin karena untuk menyalurkan kabel dan saluran angin dari radiator. Kalau di sini dia sudah fully elektrik, jadi mungkin motor listriknya juga kebetulan ada di depan, baterainya di bawah, jadi tidak terlalu memakan space untuk di tengah ini. Jadi udah nggak ada gundukan. Kecil aja dan bisa dibilang itu nggak mengganggu. Lalu ada pocket di bagian seatnya. Lalu speaker ada 2 mid di bagian pintu. Untuk Windows dia sudah auto down walaupun up-nya masih
harus kita tekan terus sampai benar-benar tertutup. Kenapa nggak dibikin auto up sekalian, padahal harganya lebih mahal daripada MG4 EV, itu sekitar 30 juta. Tapi ada plusnya, ada armrestnya di sini. Dan kita bisa buka untuk taruh cup holder. Untuk safety belt sama, di sini ada 3 titik dan 3 spot safety belt. Lalu ada ISOFIX di kedua bangku ini. Kalau kita melihat ke depan, ini memang agak terhalang, berbeda dengan si MG-VS. Karena MG-VS letak screen-nya ada di bagian atas dari kisi-kisi AC-nya. Jadi untuk melihat ke arah layar memang lebih nyaman di MG-VS. Ini sudah soft retract, headrest juga sudah bisa diatur-atur ketinggiannya. Sayangnya joknya masih fix. Jadi ini adalah posisi yang tidak bisa diubah-ubah, nggak bisa lebih reclining. Jadi ini sudah fix, ya begini aja. Tapi duduknya sendiri sih sudah relax. Posisi mengemudi saya nyaman, ada di depan ini. Saya tingginya di 167 cm. Nah, ini ada airbag yang mengembang menjadi curtain apabila terjadi tabrakan dari samping, dan bisa panic walk out. Jadi kita tinggal tarik aja tuas ini 2 kali jika mobil dalam keadaan terkunci. Kalau untuk keluarga, ini sih mobilnya sangat enak sekali ya. Apalagi Anda keluarga-keluarga kecil yang baru memulai hubungan dalam pernikahan berkeluarga, mempunyai anak yang mungkin masih 1 atau 2 orang, mobil ini sangat pantas untuk Anda jadikan kendaraan sehari-hari. Jadi kalau kita misalkan bersama anak-anak jalannya agak jauh, lalu ke taman safari misalkan, nah ini mobilnya oke sekali. Anda juga bisa ngajari anak Anda untuk berbahasa Inggris. Jadi ada comment list yang Anda bisa pelajari dan mengajari anak-anak untuk memberikan perintah ke mobil ini. Ini mobilnya family friendly sekali. Saya jamin anak-anak akan bahagia karena punya experience dengan mobil yang memiliki panoramic sunroof dan voice command yang berbahasa Inggris. Mantap sekali. Oke, langsung aja kita cobain mobilnya. Kita rasakan bagaimana tenaganya mobil MG ZS ini yang 177 APS. Let's go. Nah, kita sekarang udah ada di dalam mobil test drive dari MG ZS EV ini. Untuk posisi berkendaranya sih, saya rasa mobil ini lumayan nyaman. Tapi bukan yang super duper nyaman seperti ada di MG4. Tapi posisinya sudah cukup nyaman. Kita bisa relax mengendarainya dan bisa melihat dengan jelas jalanan. Pilar-pilarnya juga tidak terlalu banyak menutupi area pemandangan, jadi kita bisa benar-benar dapat blind spot yang sedikit sekali. Nyaman sekali. Harusnya mobil ini untuk di jalanan perkotaan yang banyak orang lalu lalang, lalu motor-motor yang melintas, memotong itu masih dapat terantisipasi karena blind spotnya yang sedikit sekali. Untuk mobil ini sudah dilengkapi juga dengan blind spot detection. Jadi jika ada kendaraan yang lebih cepat di sebelah kiri maupun kanan, dia bisa memberikan informasi untuk kita, dia akan menyala lampunya sehingga kita bisa lebih hati-hati kalau mau berpindah jalur baik ke kiri ataupun ke kanan. Lalu yang paling saya suka di sini adalah bentuk setirnya dan lapis kulitnya ini. Juga ada jahit-jahitan merahnya ini dan ada piano blacknya di sini. Ini menurut saya memberi kesan yang mewah. Jadi kita betah setiap kali melihat setir yang ada di mobil ini. Untuk tampilannya semua dapat diterima, oke, bagus, semuanya bagus, ada jahit-jahitan merah. Lalu di sini yang paling saya notice lagi adalah ada pegangan tangan di sebelah sini. Jadi kalau kita lagi berakselerasi atau lagi kencang,
penumpang di area depan sini bisa pegangan di sini. Ya, mobil ini cukup kencang. Tenaganya di 177 PS dan torsinya 280 Newton meter. Cukup besar untuk mobil sekecil ini. Kakaknya saja si HS yang tenaganya di 192 PS hanya bisa menghasilkan torsi maksimum itu 250 Newton meter. Artinya mobil ini bisa lebih kencang saat berakselerasi. Bagaimana kalau kita coba aja langsung seberapa kencang dia berakselerasi? Oke lah, saya nggak punya alat pengetes kecepatan, tapi setidaknya Anda bisa melihat bagaimana mobil ini berakselerasi. Kita langsung coba saja seperti biasa. Tuh. Nah, kali ini saya akan coba di mode sport. Oke, power 52%. Ya. Nah kan, kencang. Saya suka sekali mobilnya. Launch controlnya bagus sekali. Dan ada sensasi spin di ban depannya ketika kita berakselerasi. Kencang sekali. Lalu di mobil ini sudah ada KERS. Nah, dia ada 3 tuas yang kita bisa operasikan. Ini satu untuk mode berkendara, lalu ada KERS ini adalah Kinetic Energy Recovery System. Jadi modelnya sudah seperti di F1. Ini ada 3 level, 1, 2, dan 3. Kalau Anda ingin mendapatkan energi yang lebih banyak dari roda saat kita deselerasi, Anda bisa pilih yang level 3. Tapi kalau Anda ingin mobilnya lebih seperti mobil matic normal pada umumnya, Anda bisa pilih yang level 1. Jadi ngeflow saja begitu kita melepas gas. Bagus. Dan untuk KERS ini artinya Anda bisa mendapatkan jarak lebih jauh. Terutama lebih baik digunakan di level 3 pada saat Anda berada di pegunungan dan hendak turun. Jadi kita bisa dapat banyak energi dari roda balik ke baterai. Nah, untuk MID di mobil ini sekarang tampilannya sangat menarik. Dia sudah full LED dan di tengahnya ada sistem kerja daripada baterai dan motor listrik, juga KERS-nya ketika memberikan energi balik untuk ke baterai. Nah, di sini sudah ada trip A, trip B seperti biasa, ada accumulated juga. Kita bisa lihat berapa yang terpakai dalam jangka waktunya, juga berapa dalam kilometernya, juga berapa yang sudah ditempuh. Lalu kalau kita geser ke kanan, nah ini ada untuk informasi dari ADAS-nya. Mobil ini sudah ADAS level 2 juga. Cuma ada satu yang kurang di ADAS-nya. Dia bisa sempurna ketika kita berada di kecepatan 60 km per jam. Dan kita harus mengaktifkan MG Pilot-nya. Jadi ini ADAS-nya ini sistemnya seperti di MG HS yang lama. Saya lebih suka di MG 4EV sebenarnya. Lebih terasa meyakinkan buat saya. Nah, kalau kita putar tuas ini ke depan, ini untuk menambah jarak. Lalu kalau kita putar ke belakang, ini untuk mengurangi jarak kita dengan mobil yang di depan. Lalu untuk menaikkan kecepatan dari cruise control itu kita bisa tambahkan dengan cara menaikkan tuas ke atas, lalu menurunkannya dengan tuas ke bawah. Kalau untuk mengaktifkan MG Pilot-nya itu kita tinggal tarik 2 kali tuas ini ke arah kita. 1, 2. Nah, tunggu sampai ikonnya berubah hijau semua, baru kita bisa melepaskan mobilnya untuk beroperasi sendiri. Nah, untuk kita geser ke kanan lagi ada si tire pressure monitoring system dan voltase aki. Lalu kalau kita geser lagi ke kanan, ini ada pengaturan untuk brightness dan speed limit. Jadi mobil ini sudah ada speed threshold-nya. Anda bisa setting seberapa cepat mobil ini bisa melaju. Nanti jika sudah
sampai pada kecepatan yang Anda tentukan, seandainya kita gas gitu ya, sampai di katakanlah 120, Anda set di sini 120 di limiternya. Nanti pada saat 120 km per jam mobil ini akan menahan laju dari roda untuk bertambah kecepatan. Nah, untuk di sisi pada head unit ini Anda sudah dapat fasilitas untuk memantau cuaca, lalu ada jam dan tanggal, lalu di sini ada radio, lalu ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dia sudah bisa terkoneksi dengan kedua aplikasi tersebut. Lalu ada AC dan ada setting. Ini AC-nya seperti yang tadi saya sudah katakan, dia sudah auto climate control. Jadi Anda bisa setting auto saja untuk langsung mendapatkan suhu yang memang Anda butuhkan. Dia juga di bawah sini ada menu-menu yang bisa langsung Anda pilih. Salah satunya ada telepon, lalu untuk musik, dia sudah ada musik online dan musik Bluetooth, lalu ada kamera 360, lalu ada Maps juga, dia sudah terintegrasi dengan Maps yang online, lalu ada tombol home untuk kembali ke awal jika Anda sudah mengakses menu-menu yang lain. Nah, untuk di layer menu berikutnya, ini ada pilihan EV. Nah, di EV ini Anda bisa memantau baterai dan ampere untuk mengecharge mobil ini jika Anda melakukan pengecasan melalui portable charger. Nah, lalu di sini untuk kita setting-setting fitur-fitur yang ada di mobil ini. Salah satunya ada untuk lampu, ini Anda bisa aktifkan follow me home dan intelligent headlamp. Jadi mobil ini sudah auto headlamp dan dia bisa mengaktifkan dim tanpa harus Anda ngedim ketika keadaan memang sudah terlalu gelap. Di bawahnya ini ada Find My Car, lalu ada pengaturan untuk mengunci kendaraan. Ada rear driver assist juga. Ini ada blind spot detection, ada lane change assist dan rear cross traffic alert. Lalu ada stability control system jika Anda ingin bermanuver di track dan merasakan mobil ini tanpa hambatan dari traction control dan fitur-fitur safety dan stability lainnya, Anda bisa matikan dan rasakan mobil ini tanpa stability control. Lalu ada pengaturan untuk lane assist system. Ini Anda bisa pilih-pilih, ada warning saja, ada enhance lane keeping, dan ada menu off. Jadi kalau Anda tidak suka dengan semuanya ini, Anda bisa matikan saja semuanya. Nah, ini untuk sensitivity-nya bisa Anda atur. Ada vibration, ada sound, ini juga bisa Anda matikan jika Anda tidak menyukainya. Lalu ada forward collision warning. Nah, di sini ada peringatannya saja atau bisa melalui alert plus automatic emergency braking juga. Jadi ada action-nya selain dari peringatan. Di bawahnya ada sensitivity-nya. Jadi Anda bisa atur sensitivity-nya dari mulai low, medium, dan high. Lalu ada pedestrian auto emergency braking. Ini Anda bisa matikan juga jika Anda tidak ingin menggunakan fitur-fitur tersebut. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan traffic jam assist. Jadi cruise control ini bisa beroperasi saat macet-macet. Lalu ada hill descent control dan di bawahnya ada towing mode. Jadi kalau Anda kehabisan baterai dan mobilnya mogok, Anda bisa masukkan mode ke towing mode. Jika Anda ingin detail untuk weather-nya, Anda bisa masuk ke MG Weather. Ini dia menunya seperti ini. Lengkap sekali. Di menu online function ini ada satu buah icon bertuliskan SOTA. Saya sudah search dimanapun tapi enggak ketemu maksud dari SOTA ini. Adapun di situsnya MG, saya pelajari itu adanya firmware over the air dan itu VOTA. Ini tulisannya SOTA. Apakah artinya semua over the air? Saya nggak tahu. Mungkin Sobat Bil Mobil, kalau ada yang tahu mengenai SOTA ini boleh komen di kolom komentar. Nah, mobil ini free untuk music online dari Joox itu selama 1 tahun. Lalu ada Dam Store. Lalu Anda juga
bisa mengakses iSmart. Mobil ini sudah dilengkapi dengan aplikasi iSmart juga, sudah kompatibel. Jadi fiturnya sebenarnya lengkap. Apapun yang kita butuhkan di sini sudah ada. Sudah ada wireless charger, lalu di sini ada port power, ada 3. Di belakang pun itu di bawah ada USB-C dan USB-A untuk mengecas. Semuanya sudah ada di masing-masing row dari mobil ini. Nah, untuk center mirror yang ada di tengah ini dia day and night, masih manual. Yang tadi sebenarnya saya sudah ungkapkan bahwa saya agak kecewa dengan ini. Kenapa di MG4 EV yang harganya lebih murah sudah autochromatic, tapi di sini masih manual. Yang menarik di mobil ini adalah kita masih punya banyak tombol fisik. Ini bisa kita gapai tanpa effort yang berlebih, dekat ya. Jadi pas saja. Nah, ini ada tombol home, lalu ada volume up and down, lalu ada AC on off, lalu ada defogger depan dan belakang. Ini untuk menaikkan menurunkan kipas, dan ini ada menaikkan dan menurunkan si suhu. Oke, kita langsung aja rasain bagaimana rasanya menikung di kecepatan yang lumayan tinggi dengan mobil ini untuk merasakan bagaimana sih suspensi dari si mobil MG ZS ini. Nah, suspensinya memang dia tidak keras, tapi cenderung memang lebih empuk. Hanya saja saya masih pede untuk menikung dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan mobil ini. Karena saya juga nggak tahu bagaimana mereka bisa atur itu. Dia punya suspensi, bisa tetap stabil. Memang limbungnya terasa tapi tidak membalik dan membuang, sehingga membuat mobil tidak stabil. Kita masih bisa rasakan mobilnya pada saat dia menikung, body rollnya terasa, tapi tidak yang mental-mentul. Jadi nggak ajulut-ajulutan seperti mobil-mobil Jepang yang seharga mobil ini. Nah, satu hal lagi yang saya notice di mobil ini adalah kamera 360-nya. For some reason, ini tidak terlihat high res. Sangat disayangkan. Walaupun memang semuanya terlihat jelas, hanya saja kalau dia dengan resolusi yang lebih baik, saya rasa akan jadi lebih bagus lagi. Karena untuk MG4 sendiri dan MG VS itu gambarnya jauh lebih baik ketimbang MG ZS EV ini. Untuk fungsi-fungsinya sama, dia masih bisa lihat ke kiri dan ke kanan. Lalu ada mode 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu juga ada mode static, dynamic, atau both. Oke, bagaimana mobil ini rasanya di speed bump? Kita langsung coba aja. Nah, nyaman sekali. Bagaimana rasanya kedapnya di mobil ini? Kita langsung aja coba juga. Kita buka aja jendelanya ya. Dan kita akan biarkan motor ini lewat. Kita bandingkan dengan, kita tutup jendelanya ya. Nah, kedap kan? Nah, untuk suspensi mobil ini jika melewati posisi tidur, dia memang agak berbalik sekitar 2-3 kali. Tidak seperti MG4 EV yang cuma 1 kali. Tapi saya rasa kalau kita bawa keluarga seperti anak-anak dan orang tua kita, mobil ini harusnya menjadi mobil yang lebih nyaman. Oke, demikianlah test drive kita untuk si MG ZS ini pada kesempatan kali ini. Nah, Anda sudah melihat bagaimana mobil ini berakselerasi, bagaimana mobil ini menikung, dan suspensinya seperti apa. Saya rasa sih mobil ini pantas sekali untuk Anda yang memiliki keluarga yang kecil dan anak-anak balita
Dia punya sunroof, jadi Anda bisa berlibur bersama keluarga dan menikmati pemandangan-pemandangan. Harganya cuma 453 juta aja dan baterainya lifetime untuk 3.000 orang pertama. Tinggal sedikit lagi saja, saya rasa Anda jangan sampai kelewatan kesempatan untuk mendapatkan waranti lifetime baterainya. Dan gak cuman bateri, MG juga menawarkan kita komponen untuk motor listrik dan electronic vehicle control unitnya. Jangan sampai Anda terlewatkan kesempatan itu. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Lalu kalau bisa main-main ke Instagram kita dan follow IG-nya untuk berita-berita baru dari saya untuk mobil-mobil MG dan semua produk yang dijual oleh Sun Motor. Terima kasih atas perhatiannya, atensi Anda sangat berarti bagi kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jika Anda ingin beli mobil, cuma satu tempatnya di Deal Mobil.